sekali, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Darren, istri saya Jenny. Seperti yang Bapak sudah bilang, saya anak pertamanya Pak Adrian. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Adrianus, suatu kehormatan buat saya di tempat ini. Memuji menyembah Tuhan bareng teman-teman di sini, wah luar biasa sekali. Saya bisa bilang, saya merasakan, saya yakin Tuhan ada di sini dan Tuhan bersenang. Amin. Amin. Semangat teman-teman, kemurnian hati teman-teman untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama, wah luar biasa sekali. Dan itu suatu harta yang berharga yang nggak bisa dibeli pakai uang, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan, menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, luar biasa sekali. Luar biasa sekali, satu kehormatan buat saya di sini. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, mungkin cerita pengalaman saya sedikit juga, untuk bisa menyemangati teman-teman dan membagikan sedikit kebenaran dari firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami minta Roh Kudus biar Engkau yang mampukan hamba-Mu untuk membagikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang membantu teman-teman semua di sini, Tuhan, menyiapkan hati setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, supaya semua benih kebenaran firman-Mu yang di tanah ini bisa bertumbuh dan berbuah-buah berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Cerita sedikit, sharing sedikit sebelum saya membagikan ayat firman Tuhan. Kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu Tuhan kasih kesempatan saya untuk pergi bersekolah ke Amerika. Mujizat gak ada yang pernah terpikir sebelumnya. Kita bisa ketemunya di Indonesia sih ya, cuman kita mulai menjajaki masa pacaran, kita saling mengenal, dan akhirnya Tuhan bawa kita bersama di sekolah kita di sana di Amerika. Hari ini waktu saya berdoa untuk hari ini, menyiapkan firman Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan ingin bagikan, apa yang Tuhan ingin sharingkan buat teman-teman di sini. Tuhan taruh beban, ingatkan saya akan ayat firman Tuhan dari Yohanes 15 tentang perumpamaan pokok anggur. Berapa nih teman-teman yang sudah pernah baca bagiannya atau sudah tahu cerita dari pokok anggur yang benar? Ya, ada lagunya ya sekolah minggu ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Nah, itu lagu itu diambil dari firman Tuhan ini, Yohanes 15. Yuk kita sama-sama buka Yohanes 15 dari ayat yang pertama ya. Ada yang berani untuk bacakan ayat pertama? Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar, di sini akunya Tuhan Yesus ya. Jadi sedikit latar belakang dari ayat ini. Ayat ini adalah salah satu perkataan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Beberapa pasal sebelum ayat ini Tuhan Yesus makan terakhir sama murid-muridnya. Dan di situ Tuhan Yesus bilang bahwa sebentar lagi saya akan ditangkap, saya akan mati di kayu salib, tapi aku akan kirimkan penolong yang lain, Roh Kudus, kurang lebih seperti itu. Lalu setelah Yesus kumpul makan terakhir sama murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan hal ini. Jadi kalau seseorang tahu kalau waktunya sudah mau habis, pasti dia akan mengatakan hal yang sangat penting. Benar ya? Pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia disalib, hal ini sangat penting. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada muridnya sebelum dia pergi. Dia bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2, ada yang berani bacakan? Yang lain? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Oh, berdiri, kata Pak Adrianus, boleh. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya ia lebih banyak berbuah. Di sini kita belajar bahwa isi hati Tuhan, isi hati Yesus adalah supaya setiap ranting yang ada padanya berbuah-buah.
Oke, saya bacakan ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini ayat yang penting, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan Yesus mengulangi lagi hal yang sama. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, lagi Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dengan demikian Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak. Hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk membagikan pesan terakhir Tuhan Yesus ini. Sebelum Tuhan Yesus diambil dan disalibkan, ini isi hatinya Tuhan kepada murid-muridnya. Aku pengen kalian berbuah banyak, seperti ranting yang menempel pada pokok anggur yang tebal. Nah, beberapa hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah peran Yesus, peran Allah Bapa, dan peran kita dalam cerita ini. Yesus berperan sebagai pokok anggur. Ayat 1 ya, tadi dibacakan. Akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Pokok anggur adalah sumber kehidupan dari pohon anggur tersebut. Itu Tuhan Yesus. Sumber kehidupan, sumber makanan, sumber gizi, sumber nutrisi dari yang akan disalurkan ke semua ranting dan akhirnya akan menghasilkan buah, itu Tuhan Yesus. Peran Yesus adalah sebagai sumber kehidupan kita. Lalu ada juga tokoh yang kedua dalam bacaan ini atau cerita ini adalah Bapa, Allah Bapa. Kata Alkitab apa nih peran Allah Bapa? Kalau Tuhan Yesus bilang akulah pokok anggur, ada yang bisa tahu atau sebutkan apa peran Allah Bapa di sini di ayat 1? Pengusaha pohon anggur. Allah Bapa adalah pengusaha pohon anggur yang paling tahu bagaimana merawat, bagaimana melindungi, bagaimana mengatur supaya pohon anggur ini bisa sehat dan berbuah banyak. Itu peran Allah Bapa. Lalu peran kita adalah ranting. Apa peran ranting? Berbuah. Dengan cara apa kita berbuah? Melekat. Cuman satu peran kita adalah melekat. Ayat 2 dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi ada dua macam ranting di ayat 2 ini yang diceritakan. Ada ranting yang tidak berbuah dan ada ranting yang berbuah. Tapi di sini bilangnya setiap ranting padaku. Dua-duanya nempel sama pokok anggurnya. Satu tidak berbuah, satu berbuah. Nah, saya mempelajari ayat ini, bahasa asli dari ranting yang tidak berbuah dipotongnya itu bahasa Ibrani aslinya itu aero. Ya, kita sedikit belajar Alkitab. Aero ini bisa memiliki banyak arti. Ya, seperti kalau dalam bahasa Indonesia kata bisa memiliki banyak arti. Bisa artinya dapat, melakukan, atau racun artinya bisa ular gitu ya. Nah, aero ini pun memiliki banyak arti dalam bahasa Ibrani. Ada yang artinya dipotong, dilepaskan, atau bisa juga artinya diangkat atau dibangkitkan. Beberapa pasal sebelumnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Teman-teman tahu tokoh Lazarus dalam Alkitab ya, temannya Tuhan Yesus, teman dekatnya Tuhan Yesus yang mati dan Tuhan Yesus bangkitkan. Waktu Tuhan Yesus memanggil Lazarus keluar dari dalam kuburan, bahasa aslinya Tuhan Yesus bilang Lazarus aero, bangkit. Gitu ya. Kata-kata yang sama di sini dipakai di ranting yang tidak berbuah
pengusaha pokok anggur akan aero. Beberapa teolog berargumen rasanya translational terjemahan yang mungkin lebih tepat atau menggambarkan maksud dari penulisnya adalah ranting yang tidak berbuah. Pohon anggur itu kan rantingnya menjalar, teman-teman. Lama-lama dia makin panjang, bisa saja dia menjalar turun ke bawah, kena tanah, kena injak, dia ketumpuk lumpur, jadi akhirnya rantingnya nggak sehat dan tidak bisa menghasilkan buah. Tapi sebagai pengusaha pokok anggur yang baik, pengusaha pohon anggur yang baik, dia tahu kalau ada ranting yang seperti itu dia akan angkat, dia akan bersihkan semua lumpurnya, tanah-tanahnya, dia akan taruh lagi di atas supaya kena matahari, dan akhirnya ranting itu pun berbuah-buah. Begitulah kehidupan kita kalau di dalam Tuhan. Mungkin ada keadaan situasi-situasi yang menghimpit, yang membuat kita tidak bisa berbuah. Tapi peran Sang Allah Bapa itu adalah mengangkat kita, membersihkan kita, supaya kita bisa berbuah-buah lagi. Jenis pohon ranting yang kedua berbuah. Tanya di sini ya. Setiap ayat 2 selanjutnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya apa katanya? Dia lebih banyak berbuah. Jadi kita di dalam Kristus memiliki hidup yang berbuah-buah. Tapi apa yang Allah Bapa akan lakukan kepada ranting yang berbuah-buah? Apakah dibiarkan saja? Oh ya sudah berbuah, sudah oke, biarin aja. Enggak, menurut firman Tuhan di sini dikatakan dibersihkan. Bahasa Inggrisnya di pruning. Ya, kalau kita berkebun, kalau teman-teman suka berkebun mungkin tahu ya. Kalau kita mau menghasilkan buah yang mantap, yang manis ya, yang airnya segar, kita akan potong beberapa ranting, beberapa daunnya dipotong, buah yang kurang bagus akan dipotong. Kenapa? Karena biar semua nutrisinya masuk ke dalam buah-buah yang bagus dan menghasilkan buah yang semakin bagus. Itu yang akan Allah Bapa kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita sudah berbuah, Tuhan akan terus mengerjakan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin memotong hal-hal yang Tuhan kayak oke, ini hal yang baik, bukan hal yang buruk, tapi ada hal yang lebih baik lagi yang aku ingin hidupmu produksi. Tuhan akan potong, Tuhan akan bersihkan sampai kita ini menjadi ranting yang tepat sasaran, ranting yang benar-benar berbuah-buah, bukan hanya berbuah tapi terus menghasilkan buah sampai berbuah-buah, karena ini adalah isi hati dari Tuhan. Jadi kita bisa belajar, teman-teman, peran kita sebagai ranting adalah melekat, dan Allah Bapa akan mengusahakan kita. Terkadang dengan kita ingin melakukan yang terbaik gitu ya untuk Tuhan, kita ingin melakukan yang terbaik untuk kerajaan Allah, kadang-kadang kita bingung. Kita mencoba untuk mengambil perannya Allah Bapa dalam mengatur hidup kita sendiri, untuk menetapkan buah apa yang seharusnya kita hasilkan. Padahal peran itu bukan perannya kita. Buah apa yang dihasilkan adalah peran pokok anggur yang menentukan, yang menjadikan pokok anggur yang sebagai sumber kehidupannya. Dan Allah Bapa kita yang berperan untuk mengatur bagaimana sifat dari ranting ini supaya ranting ini bisa berbuah-buah. Hari ini saya diberi beban dalam hati saya untuk mengingatkan kita semua, teman-teman, kalau peran kita untuk hidup berbuah-buah, kuncinya bukan berusaha semakin keras, kuncinya bukan melihat buah dari ranting lain di mana kita bisa meniru supaya kita bisa berbuah seperti ranting-ranting yang lain. Kuncinya bukan kita mencoba membersihkan diri kita sendiri atau mengangkat diri kita sendiri di atas ranting-ranting yang lain supaya kita bisa dapat sinar matahari sendiri di atas. Bukan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kunci yang berbuah-buah, kunci hidup berbuah-buah cuma satu: melekat. Melekat. Apakah kita bisa mempercayakan hidup kita hanya dengan melekat kepada pokok anggur? Apakah kita bisa percaya bahwa semua yang kita perlukan untuk menghasilkan buah akan diberikan oleh Yesus sebagai pokok anggur?
Dan apakah kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Allah Bapa sebagai pengusaha pohon anggur yang akan membersihkan kita? Mungkin akan memotong sedikit bagian yang kayak, aduh Tuhan, padahal aku pengen melakukan hal itu, padahal Tuhan aku pengen sekali bisa mencapai tersebut, tapi kata Tuhan, oh dibersihkan ranting yang bagian, atau mungkin buah yang bagian itu baik, nggak jahat, bukan buah yang jahat, tapi dipotong supaya apa? Aku punya rencana lain, buah lain yang ingin engkau produksi dalam hidupmu. Nah, melekat itu seperti apa? Sedikit aja teman-teman, ada 5 cara bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Untuk menggambarkan sedikit apa sih hidup yang melekat pada Tuhan, hidup yang tinggal di dalam Tuhan nih, bahasanya di ayat ini, dan bagaimana hidup yang bukan melekat kepada Tuhan. Terkadang kalau kita mempelajari sesuatu dengan melihat apa definisi yang bukan dari hal tersebut, kita bisa mengerti gitu ya, apa yang benar dan apa yang bukan. Jadi sekilas saja ada 5 cara kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya bisa berinteraksi dengan Tuhan. Yang pertama adalah hidup di atas Tuhan. Mudah-mudahan gak ada dari kita seperti itu ya. Hidup di atas Tuhan artinya kita memperalat Tuhan, kita memperalat firman Tuhan untuk mengontrol hidup kita sendiri. Ya, janji-janji firman Tuhan kita adopsi dalam hidup kita, menjadi prinsip hidup kita tanpa kita berkonsultasi dengan Tuhan, tanpa kita berdoa pada Tuhan, kita mengambil keputusan sendiri dan kita menjadikan firman Tuhan itu untuk menyupport apa yang kita mau. Itu hidup di atas Tuhan. Mudah-mudahan gak ada dari kita yang seperti itu. Cara yang kedua kita berrelasi dengan Tuhan adalah kebalikannya, hidup di bawah Tuhan. Dengan cara berrelasi seperti ini, kita menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa di atas kita, ya, lebih baik, benar. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengatur, yang mengarahkan hidup kita. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan, bukan hanya ini cara kita berrelasi. Kenapa? Karena kalau kita hanya hidup melihat sebagai kita di bawah Tuhan, akhirnya kita bisa menjadi takut, dalam tanda kutip, takut akan Tuhan yang tidak sehat, teman-teman. Kita melakukan apapun karena kita takut dihukum. Ya, kita melakukan karena kita ingin diberkati. Ya. Jadi kita nggak punya relasi dengan Tuhan. Tuhan itu sebagai bos yang nggak mau tahu apa-apa. Pokoknya kalau kita hidupnya benar, kita diberkati. Kalau kita punya masalah, punya kesalahan, kita bakal dikutuk gitu. Padahal kita menggambarkan Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Ya, itu yang kedua. Cara yang ketiga berrelasi adalah, tadi yang pertama apa? Hidup di atas Tuhan. Yang kedua, hidup di bawah Tuhan. Yang ketiga adalah hidup dari Tuhan. Hidup dari Tuhan. Cara berrelasi ini atau sudut pandang ini adalah sudut pandang yang konsumerisme. Hidup adalah tentang apa yang aku bisa dapatkan dari Tuhan. Tuhan ada untuk memberkati aku, Tuhan ada untuk memberi aku kesehatan, memberi aku kelimpahan. Apakah Tuhan ingin memberkati kita? Ya, itu hati Tuhan. Tapi apakah itu inti dari keberadaan Tuhan dalam hidup kita? Bukan. Karena kalau kita punya sudut pandang seperti ini, atau kita berrelasi dengan Tuhan seperti ini, kita tidak menjadikan Tuhan Tuhan. Kita menjadikan diri kita Tuhan. Apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan? Itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Hidup di atas Tuhan, hidup di bawah Tuhan, dan yang ketiga hidup dari Tuhan. Yang keempat, hidup untuk Tuhan. Lebih baik hidup untuk Tuhan. Hidup bukan hanya untuk sekedar apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tapi hidup adalah untuk apa yang kita bisa berikan atau apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Lebih baik. Saya rasa ini cara pandang yang lebih baik. Ya. Tuhan tidak berhutang apa-apa sama kita. Tuhan menyelamatkan kita, sudah sepantasnya kita memberikan. Walaupun apa yang kita berikan pun gak bisa membalas apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tapi hati-hati kalau misalkan hanya
ini cara kita berelasi dengan Tuhan, akhirnya kita menjadi Kristen yang aktivis. Arti hidup kita hanyalah sekedar seberapa keras aku melayani Tuhan, seberapa banyak orang yang aku pimpin ke dalam iman Kristiani, seberapa banyak aku melakukan pekerjaan sosial untuk nama Tuhan. Dua-duanya hidup yang dari Tuhan dan hidup untuk Tuhan, walaupun kelihatannya baik, cara hidup itu tidak menyeluruh, nggak komplit. Karena ya benar, nggak salah, tapi lebih daripada itu yang Tuhan inginkan. Dua-duanya tidak berfokus kepada Tuhan. Hidup yang dari Tuhan, yang pengennya berkat aja, atau hidup untuk Tuhan, pokoknya yang penting aku bisa memberi kepuasan hidup itu hanya apa yang aku bisa achieve, apa yang aku bisa capai untuk kerajaan Allah. Dua-duanya bukan berfokus pada Tuhan, dua-duanya berfokus pada diri sendiri. Cara kelima adalah cara yang lebih baik, gimana kita berelasi dengan Tuhan. Yang pertama tadi hidup di atas Tuhan, sudah jelas salah. Hidup di bawah Tuhan, hidup dari Tuhan, hidup untuk Tuhan. Yang kelima adalah hidup bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita melekat padanya adalah kita hidup bersamanya. Hidup bersamanya artinya Tuhan menjadi harta yang paling berharga yang kita inginkan. Bukan apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan, bukan apa yang kita bisa beri dari Tuhan supaya kita punya kepuasan diri sendiri, tapi pribadi Tuhan sendiri, pribadi Yesus sendiri yang menjadi harta paling berharga yang kita kerjakan. Artinya kita punya relasi dengan Tuhan secara pribadi. Artinya dalam apapun yang kita kerjakan, sekolahnya kita, tanggung jawabnya kita, pekerjaannya kita, Tuhan menjadi pusat dari semuanya itu. Setiap keputusan yang kita ambil, Tuhan yang menentukan. Kita tanya Tuhan dulu. Berkat apa yang kita bisa nikmati, atau kepuasan diri kita akan apa yang kita bisa capai untuk Tuhan, itu urusan belakangan. Apakah Tuhan akan memberi kita berkat kalau kita hidup bersama Tuhan? Ya, tapi bukan itu intinya. Apakah Tuhan akan memberikan kita mimpi? Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal-hal luar biasa bersamanya? Ya, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah kita hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Itu adalah kehidupan yang melekat. Kehidupan yang melekat. Sedikit cerita teman-teman, sebelum Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa sekolah Alkitab di Amerika, nggak pernah terpikir sebelumnya. Kita nggak punya resource yang sebegitunya supaya saya bisa pergi ke Amerika untuk belajar. Masa SMA teman-teman sudah mulai mau bersekolah di sini, sudah ada rencana untuk pergi ke sini untuk sekolah. Rasanya jangankan untuk ke Amerika, untuk lanjut sekolah aja waktu itu kita nggak ada resource-nya. Di saat seperti itu Tuhan ajarkan bahwa kehidupan bersama Tuhan itu penuh petualangan. Bisa dipastikan pasti hidup bersama Tuhan itu nggak seperti apa yang kita rencanakan. Tapi saya dapat pastikan juga hidup bersama Tuhan itu pasti lebih baik dari apa yang kita bisa rencanakan. Pasti. Buah yang dihasilkan berbeda. Kalau waktu ada yang teman-teman ada yang umur 17? 16? Oke, kurang lebih kalau saya ditanya waktu seumur teman-teman 16-17, kira-kira 10 tahun lagi hidupnya mau kayak gimana? Jauh berbeda dari sekarang. Jauh berbeda. Buah kehidupan yang dulu aku bayangkan dalam hidupku, aku mau menghasilkan buah seperti ini, jauh berbeda dari sekarang.
Tapi saat ini dalam kehidupanku aku bisa bilang buah yang dihasilkan jauh lebih baik. Bukan lebih baik di mata manusia, bukan lebih besar di mata manusia, tapi di mata Tuhan ini lebih baik. Sebelum kita tutup, kita harus menyadari teman-teman bahwa buah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu beda standarnya sama apa yang di dunia. Buahnya ditentukan oleh pokok anggur, terserah pokok anggurnya mau kita berbuah seperti apa. Tapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita punya petunjuk bahwa buah-buah yang diinginkan itu bukan prestasi, bukan pendapatan kita, seberapa tinggi pencapaian kita, bukan karir yang sukses, bukan uang yang banyak, tapi buah perilaku yang sama seperti Yesus. Di dalam kesempatan apapun yang Tuhan berikan, teman-teman ditempatkan di tempat ini. Ada orang yang ditempatkan di tempat lain untuk belajar. Teman-teman nanti akan bertumbuh, selesai dari belajar, akan memasuki dunia kerja. Tuhan tempatkan beberapa orang untuk bekerja di satu bidang, di bidang yang lain. Bukan itu buahnya. Tapi dimanapun teman-teman ditempatkan, apakah teman-teman bisa menjadi seperti Yesus? Waktu ada kasih yang diberikan kepada orang lain, teman-teman berbuah. Waktu ada pengampunan yang dilepaskan kepada orang yang sebenarnya nggak pantas untuk diampuni, teman-teman menghasilkan buah. Dan Alkitab di sini bilang yang terakhir, dengan teman-teman menghasilkan buah seperti itu, nama Bapa dimuliakan. Dimuliakan bukan seberapa banyak uang yang teman-teman bisa hasilkan. Dimuliakan bukan dengan prestasi tinggi yang teman-teman bisa capai, bukan. Tapi sikap atau buah-buah roh. Teman-teman ingat buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Kuncinya ini teman-teman, hidup yang berbuah-buah. Kalau kita tahu, kita hanya perlu melekat pada Tuhan, dan buah seperti apa yang Tuhan ingin kita hasilkan, kita nggak mengejar apa yang dunia ingin kita kejar. Prestasi, karir, pencapaian. Kita bisa punya hidup yang sederhana, tapi kita bisa punya hidup yang berbuah-buah dalam hidup yang sederhana. Saya percaya Tuhan akan pakai beberapa dari teman-teman pergi ke tempat-tempat yang teman-teman nggak pernah bayangkan sebelumnya. Nggak pernah bayangkan sebelumnya. Itu spesialisnya Tuhan. Membawa orang-orang ke tempat-tempat yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi jangan jadikan skala atau kacamata yang dunia pakai untuk menjadi keberhasilan atau buah-buah yang teman-teman mau hasilkan dalam hidup. Terus melekat pada Tuhan, pokok anggur yang benar. Kalau kita melekatkan diri kita pada pokok anggur dunia, standar buahnya beda. Tapi kalau kita terus melekat pada pokok anggur yang benar, dimanapun kita ditempatkan, kita bisa memiliki hidup yang berbuah. Hati kita bisa terus dipenuhi sukacita, damai sejahtera. Teman-teman gak perlu bingung kayak aduh panggilanku apa ya dalam hidupku ya. Panggilanku, kadang-kadang kita mikir panggilan itu kayak suatu prestasi titik pencapaian tertentu. Nggak gitu teman-teman. Hari ini saya dipanggil sebagai seorang anak. Hari ini saya dipanggil sebagai seorang suami. Hari ini saya dipanggil sebagai seorang pekerja.
dalam pekerjaan saya. Saya lakukan yang terbaik. Setiap hari saya akan coba untuk menggenapi panggilan itu dalam hidup saya. Begitu juga dengan teman-teman. Apa panggilanmu dalam hidupmu hari ini? Buah apa yang Tuhan ingin hasilkan dalam hidupmu hari ini? Ingat, tujuannya bukan buah di suatu hari nanti yang Tuhan akan ambil. Tujuannya adalah berbuah-buah. Artinya apa? Hari ini engkau harus menghasilkan buah. Besok harus menghasilkan buah. Lusa harus menghasilkan buah. Gak peduli teman-teman ditempatkan di mana. Itu urusannya Allah Bapa. Teman-teman mau ditempatkan di mana? Tugas kita adalah melekat, dan melekat supaya kita berbuah-buah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bisa terus berbuah-buah. Bapak, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami melekatkan diri kami kepada pokok anggur yang salah. Maafkan kami Tuhan kalau selama ini kami melekatkan diri kami kepada pokok anggur duniawi Tuhan, yang standar buahnya berbeda dengan apa yang Engkau ingin kami hasilkan dalam hidup kami. Tuhan, terus ingatkan kami, Roh Kudus, terus bantu kami Tuhan untuk terus melekatkan hidup kami pada pokok anggur yang benar, yaitu pada Engkau sendiri Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, setiap teman-teman di tempat ini Tuhan bisa menjadi ranting yang terus melekat Tuhan, bisa menjadi ranting yang terus menyerahkan diri mereka Tuhan kepada Allah Bapa, Sang Penguasa pohon anggur tersebut Tuhan. Kalau ada hal yang ingin Engkau bersihkan Tuhan, ada hal yang hidup mereka Engkau ingin angkat Tuhan, Engkau bersihkan supaya berbuah-buah. Aku berdoa Tuhan supaya setiap ranting di tempat ini Tuhan bisa mempercayakan hidup mereka Tuhan pada Engkau sendiri Tuhan. Dan dari situ Tuhan akan banyak buah-buah yang dihasilkan dari tempat ini, dari kehidupan teman-teman di tempat ini Tuhan. Akan ada saksi-saksi Kristus yang hidupnya seperti Kristus, yang hidupnya memancarkan Kristus dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Orang-orang akan melihat, wow, kok bisa hidupmu berbuah-buah seperti ini? Dan mereka akan memancarkan, mereka akan mengenalkan Kristus dalam hidup orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur.